Puji nama Tuhan, Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari sama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk datang di hadirat Tuhan. Sebelum memulai ibadah, mari kita sama-sama untuk berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, anugerah-Mu, pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu di dalam hidup setiap kami. Pada hari ini, kesempatan yang indah ini kami datang membawa hati kami, keluarga kami untuk beribadah kepadamu. Kiranya Roh-Mu yang kudus memenuhi setiap kami, dan kami bersyukur untuk kesempatan yang selalu Tuhan beri kepada kami untuk datang berjumpa pribadi denganmu. Dalam pujian penyembahan kami, kiranya Tuhan Engkau disukakan hatinya. Biarlah menjadi penyembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengenalmu lebih dari segalanya, mengalamimu dalam hidupku, kehendak-Mu biar jadi di dalamku, menyenangkanmu kerinduanku. Mengenalmu lebih dari segalanya, mengalamimu dalam hidupku, kehendak-Mu biar jadi di dalamku, menyenangkanmu kerinduanku. Yesus yang ku tahu, Kau mengerti hatiku, Kau mengenal jalanku, Kau mengenal hidupku. Yesus yang ku perlu, Kau menjaga hatiku. Ku ada di dalam-Mu untuk senangkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus, mengenal-Mu lebih dari segalanya. Mengenal-Mu lebih dari segalanya, mengalamimu dalam hidupku, kehendak-Mu biar jadi di dalamku, menyenangkanmu kerinduanmu. Sama-sama panggil namanya Yesus. Yesus yang ku tahu, Kau mengerti hatiku, Kau mengenal jalanku, Kau mengenal hidupku. Yesus yang ku perlu, Kau menjaga setiap hati, menjaga hati.
hatiku, Kau mengenal jalanku, Kau mengenal hidupku. Yesus yang ku perlu, Kau menjaga hatiku. Ku ada di dalammu untuk senangkan hatimu. Sama-sama panggil namanya Yesus. Yesus yang ku tahu, Kau mengerti hati kami Tuhan. Kau mengerti hatiku, Kau mengenal jalanku, Kau mengenal hidupku. Yesus yang ku perlu. Amin Tuhan. Kau menjaga hatiku. Ku
dalam-Mu, untuk senangkan hati-Mu. Kami ada Tuhan, Ku ada di dalam, Ku ada Tuhan, Ku ada di dalam, Ku ada Tuhan, Ku ada di dalam-Mu, untuk senangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rasakan kehadiran-Mu. Roh-Mu yang kudus menjamah setiap kami, dan di dalam hidup kami Tuhan, hanya satu yang kami perlu, yaitu kami perlu sepatah kata firman-Mu Tuhan, yang menjadi solusi bagi setiap hidup kami, dari persoalan hidup kami, semua jalan-jalan buntu yang Engkau bukakan lewat sepatah kata firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah lewat hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu. Semakin Kau jadi berkat untuk kami Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Kau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Tuhan berfirman, sebab hanya satu-satunya Engkau Tuhan yang kami andalkan di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu Tuhan selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Benar Tuhan, ini pernyataan kami bagimu. Engkau Tuhan, Engkau setia Tuhan, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap
Sebab di dalam nama-Mu ada kuasa. Kuasa menyembuhkan, kuasa memulihkan, dan kuasa untuk memberkati. Sebab kami percaya kepada kebenaran firman-Mu. Hidup kami tidak pernah dipermalukan. Sebab di dalam firman-Mu ada kemerdekaan, ada jawaban hidup, ada solusi, dan ada jalan-jalan mencapai mukjizat yang telah Engkau sediakan. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Sampaikan akan isi hati-Mu, buat kami mengerti akan kehendak-Mu di dalam hidup kami semua. Beri kami hati yang taat untuk melakukan setiap perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Dimensi Natal adalah dimensi bagaimana karya sorga melalui karya Roh Kudus memanifestasikan kehadiran Juru Selamat, supaya nyata Juru Selamat bukan hanya dimensi roh, bukan hanya dimensi karya kemuliaan perjanjian lama, tetapi dimanifestasikan dalam keadaan hidup manusia. Ia datang dari sorga menjadi manusia. Supaya apa? Supaya kasih yang terhilang, supaya otoritas, supaya kebahagiaan, kelimpahan, segala bentuk kebaikan yang dijanjikan Tuhan selepas kejatuhan Adam dan Hawa dikembalikan lagi melalui karya Yesus. Supaya lewat Yesus kita menemukan keteladanan, jalan, kebenaran, dan hidup untuk mencapai kasih Bapa yang semula. Tema firman Tuhan kita hari ini adalah kembali kepada kasih mula-mula Tuhan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan melalui apa yang tertulis di dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai yang ke-25. Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, di dalam karya penciptaan kita menemukan betapa besarnya kasih Bapa surgawi kepada manusia. Kita menemukan kasih mula-mula di sana. Hal pertama kita temukan adalah anugerah dan otoritas hidup. Adam dan Hawa diberi otoritas menguasai semua ciptaan Tuhan, bahkan binatang-binatang yang diciptakan Tuhan, Adam memberi namanya. Indahnya hidup seperti ini. Ada anugerah, ada pengaturan, ada sistem, ada tatanan surgawi dalam kehidupan Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Dan sesudah mereka jatuh ke dalam dosa, kitab suci berkata, mereka terbuang dari kasih mula-mula itu. Mereka harus mencapai semua kehidupan itu melalui keringat, jerih payah, dan kesusahan yang amat banyak dalam kehidupan. Dan kehidupan itu adanya di muka bumi. Di muka bumi seperti yang difirmankan Tuhan, iblis telah jatuh setelah membangkang, memberontak dari sorga, jatuhnya ke laut dan jatuhnya ke bumi. Maka seisi dunia ini isinya adalah kekacauan, kebinasaan, kehancuran, peperangan, sakit penyakit. Oleh karena apa? Karena setan, si pembangkang, si ular tua naga itu jatuhnya ke laut, jatuhnya ke bumi. Nah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita bisa menemukan Yesus hadir. Dimensi Natal, kehadiran Yesus itu membawa anugerah yang luar biasa. Tetapi setan
pemilik daripada laut dan bumi yang saat ini di dalam keadaan lama. Saya berkata keadaan lama karena suatu masa di hari penghakiman nanti bumi ini akan digulung seperti gulungan kertas, dan bumi baru akan Tuhan berikan bagi manusia ciptaan yang baru. Ketika Yesus lahir, setan membencinya, dan keadaan kebencian setan ini dimanifestasikan dengan apa? Pembunuhan anak-anak, di mana anak-anak di bawah umur 2 tahun dibantai habis pada masa itu. Kitab suci mencatat semua ini dan terbuka atas semua ini. Kenapa? Karena setan tahu Yesus hadir ke dunia, Yesus lahir ke dunia membawa kasih mula-mula Tuhan untuk mengembalikan anugerah dan otoritas di dalam namanya, di dalam kehadirannya, di dalam kematiannya, di dalam kebangkitannya, bahkan di dalam janjinya untuk datang kembali ke dunia. Dan hari ini kita bisa lihat pembuktian kitab suci, Bapak Ibu. Setan-setan takluk di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret. Setan-setan takut dengan darah Yesus. Kita melihat karya itu. Dan di dalam nama Yesus Kristus ada jawaban doa, ada kesembuhan, ada pemulihan keluarga, ada mukjizat tersedia di dalam Yesus Kristus. Dan di bawah kolong langit ini hanya satu nama yang diberikan. Di dalamnya berisi jawaban hidup, jalan kebenaran dan hidup, di mana keselamatan tersedia di dalam namanya Yesus Kristus, anak Daud, Yesus Kristus dari Nazaret. Jadi ini yang terhilang dari kasih mula-mula, yaitu anugerah dan otoritas yang sejak semula direbut setan lewat dosa. Setan menjatuhkan manusia lewat dosa. Dan dosa itu dimulai dari keingintahuan, yaitu ingin coba-coba, ingin melanggar suatu tapal batas yang disebut dengan jiwa yang memberontak. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, keadaan seisi dunia ini tidak tenang. Karena itulah di sana sini terjadi peperangan. Di dalam jiwa yang tidak tenang inilah pemberontakan terjadi, di mana setan menunggangi manusia dan membuat peperangan terjadi, pertengkaran, perseteruan. Bukan hanya terjadi antar bangsa, di dalam keluarga sendiri pun masih terjadi. Bahkan di dalam kehidupan berkeluarga pun masih terjadi. Di dalam kehidupan pribadi pun masih terjadi. Makanya kita bisa menemukan di dalam satu tubuh, jiwa yang tidak tenang ini menimbulkan suatu sakit penyakit yang disebut dengan sakit jiwa, Bapak Ibu. Ini semua menandakan manusia harus kembali pada kasih mula-mula Tuhan. Kembali kepada apa yang sudah dinyatakan kitab suci, bahwa Yesus lahir untuk mengembalikan anugerah dan otoritas yang terhilang dalam kehidupan ini. Haleluya. Nah, yang kedua, dikatakan bahwa dalam kasih mula-mula Tuhan tersedia hidup bahagia berkeluarga. Saya sungguh terkejut melalui kitab Kejadian pasal 2 ini. Mengapa saya terkejut? Karena saya melihat suatu keadaan yang pasti terjadi, tetapi dengan dua cara yang berbeda. Kalau kita amati di dalam kitab Kejadian yang kedua ini, dikatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Berarti sejak semula, sejak kejadian, sejak penciptaan di dalam kitab Kejadian, Adam dan Hawa sudah dipersiapkan garis keturunan. Karena kata seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya, ini berarti suatu rumpun keturunan yang dipersiapkan. Tetapi kita melihat suatu keadaan ini adalah keadaan di dalam kasih mula-mula, bahwa akan ada rumpun garis keturunan yang diatur Tuhan. Tetapi setan merebutnya dengan cara yang luar biasa, dengan taktik dan siasat yang jahat, dengan licik, cerdik dan menjerat, menjatuhkan Hawa yang lebih lemah ini dijatuhkan. Dan ketika dijatuhkan menyeret dosanya pada Adam, akhirnya Adam dan Hawa kehilangan kasih mula-mula. Dan Adam dan Hawa kemudian melahirkan garis keturunan Kain dan Habel. Kita sudah kupas tentang kehidupan Kain dan Habel, bagaimana dengan dimensi iri hati Kain membunuh adiknya Habel. Hutang darah. Setan menciptakan kehancuran berkeluarga, sementara Tuhan sudah menyiapkan suatu garis keturunan yang sebenarnya sudah ada sejak Adam dan Hawa, tapi terputus dan dicuri setan. Sementara garis keturunan yang lahir sesudah dosa ini adalah garis keturunan yang di mata Tuhan tidak sempurna. Saya tunjukkan mengapakah keadaan itu tidak sempurna di balik kehidupan berkeluarga sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Mari kita lihat sama-sama Kejadian 6 ayat 5 sampai ke 8. Kejadian 6 ayat 5 sampai 8, demikian firman Tuhan.
Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Amin. Kerusakan garis hidup berkeluarga yang kehilangan kasih mula-mula ini menurunkan garis keturunan yang punya dosa asal, di mana dosa asal ini membawa garis keturunan Adam dan Hawa punya kecenderungan untuk berbuat jahat, berbuat dosa. Kitab suci berkata, Tuhan sang pencipta semesta alam, pencipta manusia, bahkan menuliskan dengan terbuka kata menyesal. Ini suatu keadaan yang sering dialami oleh banyak orang tua ketika melihat anak-anaknya menyimpang dari garis kehidupan yang diingini banyak orang, yaitu garis keturunan hidup yang berbakti, garis keturunan yang takut akan Tuhan, garis keturunan yang hidup bahagia, garis keturunan yang hidup tidak melanggar hukum, garis keturunan yang lurus dan punya nama baik di muka bumi. Dan banyak orang tua kehilangan itu. Kenapa? Karena ternyata yang diingini para orang tua, anak cucu mantunya tidak sesuai. Maka penyakit paling banyak di akhir zaman adalah sakit disebabkan kehancuran garis keturunan, di mana garis keturunan memberontak dalam kehidupan. Haleluya. Bapak Ibu, betapa terkejut kita menemukan suatu keadaan ketika manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kasih mula-mula Tuhan. Itu ternyata buahnya hancur satu rumpun. Dan kitab suci berkata, di dalam keadaan menyesal, Tuhan berfirman bahwa akan menghapuskan manusia, bukan hanya manusia, bahkan hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara juga akan dipunahkan, dimusnahkan, tidak bisa lagi dibina, maka dibinasakan, kata kitab suci. Dan ada satu pengecualian, yaitu Nuh. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa? Karena Nuh di dalam kitab suci dikatakan orang benar, tidak bercela. Dia tidak mengikuti jejak daripada pendahulunya, tidak mengikuti jejak pergaulan yang rusak. Nuh membawa dirinya keluar dari lingkaran setan, daripada rumpun garis keturunan yang membuat Tuhan berduka. Hari-hari ini kitab suci sudah pesankan kepada kita, keadaan di akhir zaman ini kasih menjadi dingin. Bahkan penguasa jahat akan masuk ke rumah Tuhan, dan penghakiman dimulainya dari rumah Tuhan. Suatu keadaan yang harus dipahami oleh umat Tuhan, bahwa kekristenan harus disandarkan pada iman pengenalan akan Tuhan. Kekristenan harus disandarkan pada iman mengalami Tuhan, supaya iman pengenalan dan mengalami Tuhan ini membuat engkau kuat dalam kehidupan. Dan orang yang mengenal dan mengalami Tuhan tidak mudah disesatkan, karena dosa terbesar dalam keadaan rohani di akhir zaman adalah dosa penyesatan, di mana orang-orang yang pahit memahitkan orang lagi, di mana orang-orang yang terjerat dalam roh-roh pendurhakaan, menyelundup ke rumah orang, berbuat mesum, melanggar firman, memperjualbelikan nama Tuhan. Mereka sengaja berbuat dosa, mengatasnamakan Tuhan, bahkan membuat mukjizat seperti mukjizat dari Tuhan. Semua ini adalah munculnya dari roh antikris. Roh antikris inilah yang berusaha menyesatkan umat pilihan Tuhan. Dan penyesatan ini hanya bisa kita hadapi melalui pengenalan dan hidup mengalami Tuhan setiap hari. Nuh mengalami ini, Nuh memiliki kasih karunia ini. Karena itulah roh yang sama telah Tuhan minta di sorga ketika dia mati di atas kayu salib. Roh yang membawa dia lahir ke dunia ini, dan saat dia mati dimintanya untuk turun dan untuk memenuhi dan memperlengkapi umat pilihannya, untuk memperlengkapi gerejanya, supaya bisa bertahan menghadapi semua roh-roh dursila, roh-roh penyesat, roh-roh jahat di akhir zaman ini. Keadaan inilah yang harus kita pahami. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada akhirnya Tuhan akan membentangkan suatu keadaan akhir, the judgment day, hari penghakiman,
hari akhir dari segala kehidupan untuk menghakimi seisi dunia ini. Hanya orang-orang yang termaterai roh, orang-orang yang memiliki Roh Kudusnya, yang hidup berkenan kepadanya, yang hidup sebagai pelaku firman-Nya, yang hidup takut akan Tuhan, yang satu rumpun garis keturunannya, seperti memiliki kasih karunia, bisa bertahan dalam penghakiman ini dan bisa masuk ke surga Yesus. Kasih mula-mula menjadi kunci dari jawaban kehidupan kekristenan di akhir zaman ini. Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus akan datang kembali membawa kunci kasih mula-mula ini. Dan apakah jawaban dari semua ini? Dan apakah sebenarnya bagian terpenting daripada kasih mula-mula ini? Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu apa yang tertulis di dalam Roma 5 ayat 17 dan 18. Roma 5 ayat 17 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ternyata kunci kasih mula-mula hanya ada di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Di luar Yesus tidak ada, Bapak Ibu. Kitab suci berkata, Adam lahiriah jatuh ke dalam dosa, kehilangan kasih mula-mula, otoritas dan anugerah Bapa Surgawi. Jatuh dalam dosa berarti maut. Jatuh dalam maut berarti kehilangan kasih karunia. Kehilangan kasih karunia berarti kehilangan sorga. Sementara Adam rohani dalam Yesus Kristus adalah yang membawa kasih karunia untuk kembali. Untuk manusia punya kesempatan lagi untuk masuk di dalam anugerah, dalam otoritas, dalam janji-janji Tuhan. Karena itulah melalui Yesus Kristus pembenaran itu kita dapatkan. Bukan karena kuat, bukan karena pintar, bukan karena gagah, bukan karena keinginan kita, tapi karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Kita dibenarkan oleh kelahirannya, darah yang tertumpah dari darah perawan Maria, yang juga dengan pengorbanan anak-anak di bawah 2 tahun, dan pada umur 33,5 tahun, darah yang sama ditumpahkan di Kalvari. Maria melahirkannya lewat rahim seorang wanita, tetapi mulut bumi membawa kelahiran rohnya. Di umur 33,5 tahun itu, darahnya yang berceceran itu melahirkan manusia roh. Yesus Kristus, kekristenan yang tersulung dari semua sulung, dialah teladan hidup, dialah kunci daripada kasih mula-mula untuk kita kembali kepada hakikat citra penciptaan Bapa Surgawi. Melalui Yesus kita akan dapatkan semua bagian-bagian yang terhilang itu, dan semua dosa itu sudah dilucuti. Roh maut itu sudah ditaklukkan di dalam Yesus Kristus, karena dia sudah mati, sudah masuk ke alam maut, sudah mengambil kunci kerajaan maut, dan pada Yesus semua jawaban hidup ada. Ada banyak di dalam kekristenan kita mengejar seluk-beluk iblis. Kita berpikir, wah menariknya tentang santet, tentang ini itu. Saya beritahukan Bapak Ibu di dalam buku The Invisible, bahwa malaikat anti akan nangkap setan. Kuasa setan-setan, kuasa bahkan si Lucifer, penguasa setan itu masih di bawah dimensi malaikat. Bahkan para malaikat saja punya otoritas, diperintahkan Bapa Surgawi untuk menangkap mereka pada waktunya. Jadi terlalu jauh untuk menyandingkan kuasa setan dengan Tuhan. Karena itu anak-anak Tuhan, belajarlah tentang Tuhan saja. Belajar dan pegang uang asli, tidak usah urusin uang palsu, tidak usah urusi bagian setan-setan yang berlebihan. Cukup pelajari Tuhan, kitab suci, hukum-hukum Tuhan. Hidupmu terjamin, keluargamu bahagia, semua hal yang terhilang dikembalikan di dalam hidupmu. Saya sudah saksikan minggu lalu, dan Pastor William sudah saksikan tentang kecelakaan beruntun di tol di Ancol. Tetapi ada satu peristiwa supranatural pagi hari sebelum Pastor William berangkat. Pagi-pagi benar saya terjaga dan saya mendengar suara tangisan bayi, Bapak Ibu. Jelas sekali saya mendengar suara tangisan bayi, dan keadaan ini kemudian diperdengarkan lagi kepada Bu Angel ketika dia naik ke tempat jemuran. Dia juga mendengar suara tangisan bayi. Ini bukan tangisan secara fisik di alam nyata, tapi ini sebuah tangisan di alam roh. Nah,
saya tidak merasa suatu hal yang menakutkan. Saya tidak merasa ada sesuatu yang mengganggu. Tapi itu sesuatu yang ganjil, dan itu sesuatu yang dipesankan Tuhan. Dan saya bisa menangkap maksud roh di balik apa yang Pastor William alami. 5 mobil lebih tabrakan di depannya, 1 aman dia di tengah, di belakangnya 1 juga menahannya, kemudian juga beruntun di belakangnya. The center of our life is Jesus Christ. Ini kuncinya Bapak Ibu. Tangisan bayi-bayi semasa kelahiran Yesus itu, the center of the tears is Jesus. Semua air mata ini, obatnya, pemulihannya, jawabannya adalah Yesus. Tangisan bayi, tangisan hidup kita. Karena kitab suci berkata, kalau engkau tidak seperti anak-anak, engkau tidak seperti bayi lagi, engkau tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Dia ingin kita seperti anak-anak, kepada dia kembali kepada citra kasih mula-mula, punya hubungan anak dengan Bapa. Karena itu kitab suci berkata kita memanggil dia Abba, Bapa. Dia ingin kita menjadikannya the center of our life. Dia ingin pesankan kepada kita di momen Natal ini, Yesus adalah yang utama dalam hidup kita. Di balik segala kecelakaan dan segala kehancuran dunia ini, kita aman oleh karena dia center, dia pusat, dia yang terutama di dalam hidup kita. Pesan makna ini menutup pesan Tuhan kita hari ini tentang kasih mula-mula Tuhan. Kita akhiri ibadah ini, Pastor William akan tutup di dalam doa untuk kita menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita baru saja dicerahkan firman tentang hidup dalam kasih mula-mula. Tuhan mempesankan bahwa anugerah dan otoritas hidup diberikan saat manusia telah jatuh dalam dosa. Perbuatan dosa telah menghancurkan kasih karunia Allah atas hidup ini. Anugerah dan hidup bahagia berkeluarga hanya akan tercapai ketika manusia hidup dalam pertobatan. Dan kunci hidup dalam kasih mula-mula dan pertobatan hidup ini hanya ada dalam Yesus. Mari kita tutup ibadah ini dengan doa sepakat untuk kita terima berkat-berkat Bapa Surgawi. Dalam otoritas Bapa Surgawi terbukalah tingkap-tingkap langit dan disediakannya benih-benih terbaik dalam kehidupan. Diberkatinya hidup kita, apa saja yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Para malaikatnya diutus melindungi hidup kita dan melindungi keluarga kita. Perbekalan makanan kita disediakannya, berkat keuangan kita dilimpahkannya, berangkas dan rekening bank kita diisi Tuhan dengan limpahnya. Dalam kemuliaan Bapa, dalam anugerah Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus, kita terima semua berkat Tuhan ini, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.